Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ternak is my life, salam pejuang ternak. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara memilih indukan yang baik agar tentunya anakannya juga ikutan baik, dan terutama indukan ini haruslah indukan super. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, segeralah subscribe teman-teman, agar membantu channel ini untuk berkembang sehingga saya dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang ternak entok ini. Hal pertama yang harus teman-teman tahu, indukan ini sangatlah penting karena dapat menaikkan pasaran teman-teman, terutama ketika menjual anakan entok. Tentu ketika kita menjual anakan entok pastilah akan ditanya bagaimana indukannya, apakah indukannya besar, pastilah akan begitu dan sebagainya. Nah, hal yang pertama kali teman-teman harus lakukan ketika membeli indukan entok ini, janganlah sekali-kali membeli indukan entok yang ada di pasar. Kenapa? Karena di pasar itu biasanya entok-entok yang dijual di sana dari pemilik sebelumnya tidaklah terawat dengan baik, sehingga indukan-indukan ini nantinya ketika bertelur biasanya juga tidak maksimal. Dan yang lebih berbahaya lagi, indukan ketika kita membeli di pasar itu biasanya ada virus maupun bakteri yang menghinggap di indukan tersebut. Tetapi bukan berarti saya melarang teman-teman untuk membeli di pasar. Anda boleh-boleh saja membeli di pasar, tetapi dengan memilih indukan ini secara baik. Dan tentunya ketika kita membeli di pasar, Anda harus mengkarantina terlebih dahulu indukan-indukan ini sebelum dimasukkan ke kandang selama kurang lebihnya 3 hari. Apabila indukan ini tetap normal dan baik makannya juga lahap, berarti indukan ini memang benar-benar baik dari segi kesehatan. Bagaimana memilih pejantan yang baik? Nah, di depan saya ini adalah pejantan saya yang masih berusia sekitar 5 bulan teman-teman, dan ukurannya juga sudah sangat besar, bobotnya di atas 3 kg. Seperti inilah, ini jenis entoknya Rambon. Saya beli dulu waktu masih anak-anak, sekitar usia 1 bulan lebih. Pemilihan pejantan yang baik ini pertama harus mempunyai gairah kawin yang tinggi. Untuk apa? Karena jika entok ini tidak bergairah untuk kawin tinggi, maka produksi teman-teman itu akan terhambat. Dan entokan yang baik itu tiap harinya bisa minimal kawin itu sekitar 5 hingga 6 kali teman-teman. Itulah alasannya mengapa ketika saya mengatakan tentang perbandingan entok pejantan dengan betina, maka perbandingannya 1:6, karena di kandang saya ini rata-rata tiap kawin 1 pejantan itu bisa mengawini 6 ekor entok per harinya. Ya enggak 6 semua, ada yang 5, ya rata-rata 5-6. Hal yang kedua yang harus diperhatikan, di samping bodinya besar, tentu entok ini juga harus panjang teman-teman. Bagi pejantan haruslah panjang di samping postur tubuh yang besar, karena jika pendek maka ketika kawin itu akan susah. Bisa saja alat kelamin dari entok pejantan ini tidak bisa masuk, sehingga membuat telur-telur betina ini tidaklah fertil, maupun telur-telur ini tidak dibuahi secara baik. Dan yang ketiga, pejantan ini harus memiliki paruh yang panjang. Kenapa? Karena menurut pakar entok ataupun para peternak-peternak yang ada di daerah sekitar saya ini, entok jika paruhnya panjang memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehingga sangatlah baik untuk dijadikan indukan. Tetapi yang paling penting, tetaplah entok harus mempunyai gairah yang tinggi untuk mengawini.
Itulah tips-tips yang dapat saya berikan untuk memilih pejantan yang baik teman-teman. Dan untuk betina, hal yang pertama kali teman-teman harus lihat tentu adalah entok betina ini harus bisa bertelur sangat banyak dan juga bisa mengerami telur-telurnya ini dengan sangat baik. Tetapi jika melihat secara spesifik, maka Anda harus memperhatikan yang pertama, bodi dari betina ini. Bodi dari betina ini haruslah ramping. Kenapa saya tidak mengatakan harus besar? Karena biasanya jika terlalu besar, entok-entok ini dipenuhi dengan lemak. Tubuh entok betina itu dipenuhi dengan lemak yang mengakibatkan lemak-lemak ini dapat menutup telur-telur yang ada di dalam tubuh betina ini. Dan yang lebih saya khawatirkan lagi, biasanya jika tubuhnya besar dan bagian pantat dari betina-betina ini agak menonjol, seperti entok yang akan bertelur, bisa jadi entok betina ini sudah ada telurnya tetapi tidak bisa mengeluarkan telur tersebut. Kenapa bisa begitu? Ya karena tubuh betina ini dipenuhi dengan lemak yang bisa mengakibatkan hal-hal tersebut. Dan yang paling penting lagi, saya contohkan di kandang saya ini. Nah, yang putih ini tidak terlalu mempunyai tubuh yang besar, tetapi bagian depannya itu ramping dan bagian belakangnya sangatlah besar teman-teman. Nah, sebentar lagi entok ini akan bertelur, tetapi emang betina-betina saya itulah hal yang saya pilih. Itulah yang dapat saya berikan kepada teman-teman tentang cara memilih indukan yang baik. Semoga teman-teman sukses dalam beternak endok. Dan saya sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman agar memilih indukan ini yang tidak membawa virus serta bakteri, karena dapat membahayakan kandang teman-teman sendiri. Saya juga pernah mengalami hal tersebut dan mengalami kematian yang dalam jumlah agak banyak. Sehingga saat ini saya jika membeli indukan baru, saya pastikan akan mengkarantina terlebih dahulu selama kurang lebihnya 3 hari. Dan jika sudah, baru saya lepaskan. Dan tentu bagi teman-teman yang belum subscribe, segeralah subscribe karena subscribe itu gratis. Dan tentunya untuk membuat saya lebih bervariasi ataupun berkreativitas untuk membuat video-video tentang ternak entok ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Salam pejuang ternak.